Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin, para hadirat yang sangat saya cintai, alhamdulillah pada malam hari ini sangat banyak komunitas majelis sholawat yang hadir. Ada apa namanya Syekh Hermania, ada apa namanya itu Fakhr, Sekher, kemudian Solo Community, kemudian apa lagi itu Mafia Sholawat, Mafis ya, banyak ya. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan. Ada yang kaosnya seragam, ada yang apa namanya pakai bannernya juga seragam macam-macam. Ada yang satset itu apa itu? Kaosnya itu. Ada yang satset apa itu? Macam-macam pokoknya. Syekh Hermania Bangkalan, semuanya ini luar biasa. Ini merupakan sebuah kebanggaan karena sholawat sudah digandrungi oleh para kaula muda maupun mudi. Tapi yang sangat saya harapkan adalah jangan hanya kita itu ikut-ikutan saja. Artinya ketika sedang marak majelis sholawat kemudian kita ikut-ikutan bergabung, kita ikut-ikutan buat grup, buat kelompok. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana Rasulullah bisa ada dalam hati kita. Ini yang paling penting. Jadi sholawat ini, komunitas ini hanya sebuah wadah atau perantara untuk bisa sampai kepada Rasulullah, untuk kenal dengan Rasulullah. Ini paling penting. Kalau kita pun masuk komunitas sebuah majelis sholawat dan kaosnya juga sholawat seperti Syekh Hermania atau apapun itu, tapi kemudian kita duduk di majelis, kemudian kita kurang adab, kurang sopan, ini juga tidak baik. Jadi sholawat ini, majelis sholawat tujuannya adalah untuk mendekatkan kita kepada Rasulullah. Ini yang paling utama. Karena janji dari Allah ketika Rasulullah ada dalam hati kita, ini kita tidak akan diberikan hal-hal yang berbahaya kepada diri kita. Dibahagiakan, dibarokahkan, dibahagiakan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Jadi tolong dibawa Rasulullah ini dalam hati kalian semua. Dari mulai sifatnya, dari mulai akhlaknya, sehingga timbul kerinduan dalam hati kita. Ini yang paling penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi paham ya? Jadi teman-teman semuanya membawa nama bendera sebuah majelis, ini tolong dijaga nama majelisnya. Karena ketika sampean bawa tulisan Syekh Hermania, kok kemudian akhlaknya kurang baik dan sebagainya, yang ikut tidak baik juga Syekh Hermanianya yang semuanya juga kena gitu loh. Jadi ayo kita sedikit demi sedikit, mungkin pertamanya ini kita suka hal-hal yang tidak baik, beralih ke sholawat, ini bagus. Tapi harus ada peningkatan sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya kita bisa mengenal Rasulullah lebih dekat lagi. Bahwa penuntun kita, penyelamat kita yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita di akhir zaman ini adalah Rasulullah. Ini yang paling penting. Jadikan Rasulullah sebagai panutan. Jadi kami juga di Taufik ini bukan sebagai simbol utama, tapi cuma kendaraan dan perantara untuk sampai kepada tujuan utama kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi ini yang paling penting. Jadi teruskan teman-teman semua untuk hadir di majelis sholawat. Teruskan kegandrungan, kesenangan teman-teman semua kepada sholawat. Ini penting. Karena sholawat ini bukan hiburan, tapi kebutuhan. Sholawat ini bukan hiburan, tapi kebutuhan. Saya yakin sekotor apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, tapi kalau kita hadir ke majelis sholawat dengan khusyuk, dengan semangat, dengan pakai adab, saya yakin keluar dari majelis sholawat, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang kalian panggil ini adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saja, kita punya suatu hal yang sangat kita cintai. Jika seneng lebih abe, nah apa saos? Entah itu sepeda motor atau mungkin kita punya seorang yang sangat kita dambakan, kita puja, kita cintai. Kemudian teman sampean mengatakan, pilihanmu itu bagus, kayak manten ini umpamanya, manten. Kemudian temannya manten laki-laki mengatakan kepada manten laki-laki, pilihanmu baik, bagus, pintar kamu cari perempuan.
pinter kamu cari pasangan, pinter kamu cari jodoh, maka manten laki-laki pasti bahagia dibilang seperti itu, ya apa enggak? Pasti bunga ketika abek nikah andi bareng, entah itu sepeda motor, mobil, HP atau apapun itu. Teman kita mengatakan, oh, sepeda motor kamu bagus, HP kamu bagus, mobil kamu bagus, tepat kamu milihnya bener. Pasti kita bahagia, kita punya mobil yang kita sayangi dipuja oleh orang lain. Begitupun ketika kita memuja Rasulullah, maka Allah juga akan bahagia. Allah juga akan senang. Allah juga akan menurunkan ridhonya kepada diri kita. Makanya saya sangat bahagia ketika ada acara walimah, acara mantenan, kemudian ini nanggap atau nangke ngundang sholawatan. Ini luar biasa. Maka berkahnya sholawat akan mengalir kepada kedua mempelai. Berkahnya sholawat akan mengalir kepada sahibul hajahnya. Berkahnya sholawat akan mengalir kepada semua para hadirin. Dan setiap yang hadir pada malam hari ini pahalanya akan sampai kepada sahibul hajah. Sholawat yang dibaca akan sampai kepada pengundang acara pada malam hari ini. Oleh karena itu saya sangat mendukung, semoga Kifahrillah Ashal yang telah berjuang untuk menjadikan Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat ini terus diperjuangkan oleh teman-teman semuanya. Amin Allahumma. Boleh beliau meninggalkan kita, tapi jejak perjuangannya tidak akan pernah lekang di telan zaman. Jadi Bangkalan sampai kapanpun saya berharap tetap akan jadi kota zikir dan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau, perjuangan beliau setiap malamnya, setiap harinya undangannya tidak kurang dari 17, 20 undangan. Bahkan di bulan Syawal ini undangan beliau 362 kalau nggak salah. 363 undangan dalam sebulan. Ini kalau sampean jadi kifakhri tidak kuat, saya yakin tidak kuat. Pasti pai-pai sampean ini. Ini pasti capek. Karena beliau memang sangat menginginkan Bangkalan ini benar-benar jadi kota zikir dan sholawat. Pindah lagi tiap malam sampai beliau ternyata jantungnya itu sangat lemah, masih sempat hadir 2 hari sebelum wafat, sebelum meninggal. Saking pedulinya kepada jenengan semuanya, kepada masyarakat Bangkalan, saking pedulinya kepada Bangkalan ini sampai beliau meskipun dalam keadaan sakit tetap berangkat untuk hadir ke acara majelis sholawat beliau Ahbabul Mustafa. Maka saya harap teman-teman semuanya ini tetap memperjuangkan, mempertahankan Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat. Siap ya? Siap? Siap? Dan At-Taufik akan selalu mendukung perjuangan Kifahrillah Ashal. At-Taufik selalu berada bersama beliau untuk bersama-sama mensyarahkan sholawat di seluruh negara Indonesia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi ayo para pemuda-pemudi ini jangan hanya namanya saja pecinta sholawat, tapi hatinya juga harus ahli sholawat, hatinya cinta Rasulullah, meniru akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena tadi saya lihat itu apa namanya semangat sholawatan assalam, tapi goyangnya gini-gini. Kayak Inul goyang ngebor tadi. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi kalau semangat khusyuk kemudian ada kerinduan dalam Rasulullah, maka insya Allah semua yang hadir pada malam hari ini akan dipandang oleh Rasulullah, dikenal oleh Rasulullah, dan semuanya akan menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.